awasi dan jaga keluarga kita masing-masing, jangan sampai menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan. Itu dulu. Kapolres Minahasa yang saya sapa dengan kasih, AKBP S. Sofian S3 MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Camat, yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Hukum 2 Desa Suneyan, Kecamatan Omboken, Pak Danir Kusoy, beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan segenap lapisan masyarakat Desa Suneyan yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita bisa boleh hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di lokasi Camp James, Desa Sinuyan, Kecamatan Omboken, Kabupaten Minahasa. Kemudian dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Jumat Curhat ini merupakan kegiatan program presisi Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo yang sudah dilaksanakan kurang lebih selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Polri, baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun polsek jajaran. Ya, jadi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Jumat Curhat ini, yang pertama, ini bentuk komitmen Polri kepada masyarakat secara umum bahwa Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, ini bentuk komitmen Polri untuk bersinergi dengan teman-teman TNI, dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan segenap lapisan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan Jumat Curhat ini, pihak kepolisian akan menyampaikan himbauan-himbauan Kamtibmas, sekaligus mungkin nanti menyaring saran, masukan ataupun penyampaian ya curhat daripada masyarakat mengenai tupoksi Polri, khususnya berkaitan masalah tupoksi Polri. Perlu kami sampaikan bahwa tupoksi Polri, Bapak Ibu, harus dipahami. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu disebutkan bahwa Polri ini merupakan salah satu alat negara, alat pemerintahan yang tugas pokok fungsinya yang pertama hak Kamtibmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi ada 3 item, Bapak Ibu. Hak Kamtibmas, penegakan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita analisa dari pemahaman tupoksi ini terlihat bahwa Polri ini tugasnya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau akan berada di tengah-tengah masyarakat selalu. Ya. Karena bagaimanapun juga mulai dari pusat, Bapak Ibu coba lihat, tingkat pusat, di situ ada presiden, dibantu oleh Pak Kapolri selaku pimpinan tertinggi kami. Kalau di teman-teman TNI itu ada Panglima TNI. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nonton TV di mana ada presiden selalu ada Kapolri dan Panglima TNI.
Betul atau tidak? Dibantu oleh banyak menteri-menterinya. Mau kegiatan apapun pasti Ibu. Mau kegiatan berkaitan masalah kesehatan, pertanian, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, Kapolri sama Panglima TNI itu selalu ada pasti mengawal Presiden. Betul kan? Nah, turun lagi kita ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi ada Bapak Gubernur, ya, yang Bapak Ibu pilih. Di situ ada Pak Kapolda sama Pak Pangdam. Turun lagi di tingkat kabupaten, ada Pak Bupati. Di situ nanti ada Pak Dandim sama Pak Kapolres. Turun lagi di tingkat kecamatan, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek sama Pak Danramil. Ya Bapak Ibu sekalian. Turun lagi sampai ke bawah, ternyata ada hukum tua. Di situ ada Babinsa sama Babin Kamtipmas. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan ini Bapak Ibu, dengan segala kekurangan personil, anggaran, satparas, makanya polisi ini tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Ya. Makanya polisi itu tidak bisa bekerja sendiri di dalam pelaksanaan tugasnya itu. Ya. Kita tadi sampaikan, Pak Kapolres personilnya kurang, anggarannya kurang, satpasnya terbatas, ya. Nah, jadi Bapak Ibu masih banyak kita kekurangan. Namun dengan segala kekurangan personil, anggaran, satpasnya, apakah kita harus mengeluh? Tentu tidak Bapak Ibu. Nah, salah satu upayanya itu yaitu yang pertama, kita tidak bisa bekerja sendiri. Polisi itu tidak bisa bekerja sendiri. Polisi harus bersinergi dengan pemerintah. Makanya kegiatan Jumat Curhat ini, kenapa kita undang ada pemerintah? Ya, kenapa kita undang ada teman-teman TNI? Kenapa kita ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda? Karena kita tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Kita harus bersinergi. Kita harus berkomunikasi, kolaborasi, ya, dan berkoordinasi. Karena tujuan kita pun sama. Bapak Ibu, Tupoksi Polri, Hakamtimas, Gakum, Pelindung Pengayom Pelayanan Masyarakat. Tujuannya apa? Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejuk, damai, dan kondusif. Agar masyarakat bisa melaksanakan kehidupannya tanpa adanya rasa takut, gangguan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu untuk kepentingan bersama, oke, itu tupoksinya Polri, tugas tanggung jawabnya Polri. Tetapi itu karena Polri masih terbatas kemampuannya, kita pun harus berpartisipasi Bapak Ibu. Nah, ini perlu kami sampaikan. Ya, pasti Bapak Ibu nanya, ya Pak Kapolres, kami sudah tahu bahwa polisi jumlahnya terbatas, bahwa polisi ini harus bersinergi. Kami juga harus bisa membantu supaya, karena yang menikmati kalau situasi aman kami juga. Kalau situasi Kamtimasnya aman, pembangunan berkembang, perekonomian maju. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira Pak Kapolres apa peran kami ini? Apa upaya kami ini? Kan pasti seperti itu. Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah ditempel-tempel, Bapak Ibu. Kalau saya dasarnya, basicnya tuh pengen mengajak Bapak dan Ibu coba awasi dan jaga keluarganya masing-masing dulu. Awasi dan jaga keluarga kita masing-masing, jangan sampai menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan. Itu dulu. Nah, jadi Bapak Ibu tolong dipahami ini, ya. Mulailah dari keluarga kita, karena keluarga ini bagian terkecil dari suatu masyarakat. Kalau setiap keluarga itu peduli dengan keluarganya, menjaga keluarganya, memperhatikan keluarganya, dari satu keluarga baik akan membentuk keluarga-keluarga baik sehingga timbulnya satu masyarakat yang baik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, namun untuk teknis lainnya Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan. Yang pertama itu hindari penyalahgunaan minuman keras dan minuman beralkohol. Yang kedua, kebiasaan membawa senjata tajam. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, kita sendiri lihatin ya. Senjata tajam apalagi, wah ini tidak jelas. Bapak Ibu ingatkan. Ingatkan anak kita, ingatkan keluarga kita, jangan membawa senjata tajam. Kalau ada masyarakat yang membawa senjata tajam tidak pada tempatnya dan tidak sesuai peruntukannya, ya, kita akan proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hindari menyelesaikan masalah itu dengan emosi dan kekerasan. Ya. Kalau kita punya masalah, apalagi antara orang satu dengan orang lain, selesaikan dengan secara kekeluargaan.
Apakah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? Semuanya ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita ada persoalan misalnya senggolan motor, masalah ejek-ejekan. Kalau ada persoalan selesaikan. Ada hukum tua, ada Pak Babinsa, ada Pak Babin Kamtimas, ada Pak Kapolsek, selesaikan dengan kekeluargaan, ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu bijak di dalam penggunaan media sosial, ya. Ya, yang kelima selanjutnya jaga kerukunan hidup antar umat beragama, suku, budaya dan seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia dari Sabang sampai Merauke berbagai macam suku, budaya, agama dan ras, ya. Ada yang A, B, C, D dan lain sebagainya. Bineka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda namun kita tetap satu jua. Ya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Ya, kita jaga kerukunan hidup antar umat beragama. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada persoalan, kalau ada konflik, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ya, dalam kesempatan ini kita harapkan apa yang kita sudah sampaikan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong diteruskan dengan pada masyarakat yang mungkin tidak hadir, ya. Yang tidak hadir, untuk bersama-sama kita bersinergi agar situasi Kamtimas di wilayah Kabupaten Minahasa, khususnya di Kecamatan Remboken dan khususnya lagi di Desa Sunian ini tetap aman, sejuk, damai dan kondusif. Apabila ada kata-kata yang berlebihan, kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena niat kami baik untuk memberikan himbauan Kamtimas. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Om Santi Santi Om, selamat siang.